Petinggi negara Paraguay sempat sekolah di Prancis. Mbappé no me pidió disculpas y tampoco tengo por qué dárselas. Dan Prancis itu butuh playmaker kreatif. Kalau cuma ngandelin Olise, ya kalian tahu sendirilah kenapa Don Carlo harus memainkan permainan yang pragmatis. Tapi ya kita nggak kaget Norway besok itu lawan Inggris. Kalau lawan Inggris sih kemungkinan besar lebih ke 70-30 Inggris yang lolos itu pasti. Nah di sana mereka itu nggak ngapa-ngapain, malah bingung sendiri. Dan kebetulan Roberto Martinez ini yang sebenarnya gue pribadi paling enak itu sama pelatih ini. Babak 16 besar Piala Dunia telah selesai dan kita akan menuju ke babak 8 besar guys ya, dan tinggal tim-tim besar yang akan melaju ke babak 8 besar kali ini di Piala Dunia 2026. Dan ulangan laga semifinal di tahun 2022 kemarin di Qatar akan terjadi antara Kylian Mbappe melawan Achraf Hakimi, yaitu Maroko melawan Prancis di laga 8 besar kali ini ya guys ya. Dan untuk Prancis sendiri kemarin ketika melawan Paraguay, mereka itu permainan Paraguay kasar, tarkam, udah kayak nggak profesional banget ya, tipikal Amerika Latin lah rata-rata permainan mereka begitu, cuman menghalalkan segala cara. Dan wasitnya itu nggak banget, wasitnya siapa itu namanya, wasit yang memimpin pertandingan antara Paraguay melawan Prancis, dan itu kalau nggak salah wasit asal Asia. Bayangin lah berapa kali itu yang dilakukan oleh para pemain Paraguay, tapi mereka nggak mendapatkan kartu merah sama sekali. Apalagi yang dilakukan ke Mbappe, sudah jelas-jelas terlihat kakinya niat menendang ke bagian, ya kalau bisa dibilang itu yang bisa mencederai pemain. Dan ya untungnya si Mbappe senyum-senyum doang lah. Tapi di sisi lain setelah pertandingan ada sempat kisru yang diantara Mbappe dengan salah satu petinggi Paraguay, negara Paraguay guys ya. Dan itu petinggi negara Paraguay sempat sekolah di Prancis. Mbappé no me pidió disculpas y tampoco tengo por qué dárselas. A ver, yo ya escribí lo que tenía que escribir. A criterio suyo, senadora, estos dichos de que en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Me retracté. Suyo, eso no es discriminación o racismo. Sí es, y me retracté y por eso borré el post. Pero esa claro que es. Y esa comunidad afrodescendiente y no a Mbappé. A todos le doy. Sampai umur 17. Ya nanti kalian cek sendiri, itu aku kasih SS-nya di video ya. Dan untuk permainan Prancis memang mereka layak lolos, tapi jujur waktu melawan Paraguay mereka kesulitan ketika melawan permainan yang fisikal. Dan Prancis itu butuh playmaker kreatif. Kalau cuma ngandelin Olise, ya kalian tahu sendirilah, Kone sama si siapa itu namanya, Rabiot anjir, Rabiot. Kalau Rabiot ini dengan kesukaannya Bang Hanif Tamrin ya, Adrien Rabiot alias idola gua, my friend. Adrien Rabiot ini apa ini? Adrien Rabiot ini ya kurang kreatif lah. Kalau mbok cuma ngandelin Olise, kurasa ya kurang banget kalau menurutku pribadi. Dan besok mereka itu bakal ketemu Maroko. Tapi ya para strikernya untungnya beberapa peluang mereka itu kurang kurang elak lah. Kiper Paraguay juga tampil bagus. Di lain sisi meskipun mereka bermain kasar, parkir peteng, tapi ya sungguh-sungguh aku sendiri pun bersyukur kalau mereka pulang, karena nggak banget kalau misalkan lolos ke babak 8 besar. Dan untuk Kanada melawan Maroko, ini yang lucu, Jesse Marsch ini ketika di babak pertama pertahanan mereka itu solid banget, kuat banget ya pertahanan dari Kanada. Cuman ketika di babak kedua, apalagi setelah gol kebobolan mereka 1-0 melalui set piece, cutback, ibaratkan itu set piece terus diumpan ke tengah, ditembak oleh Azzedine Ounahi dan akhirnya berbuah gol. Mereka mencoba untuk menguasai lapangan, tapi karena kualitas Kanada, steel Kanada guys. Kalian mau berharap apa buat para pemain Kanada? Sedangkan mereka juga di sana sepak bola bukan nomor 1 juga, bukan favorit olahraga di negara mereka.
kecuali Meksiko. Kalau Meksiko ya kalian lihat sendirilah permainan mereka gimana, tapi itu kita bahas nanti. Nah, di sini Kanada setelah kebobolan 1-0, mereka mau memborbardir pertahanan Maroko, ya gak dapat apa-apa, malah karena counter attack dan efektivitas dari para pemain Maroko menghasilkan 2 gol setelah 1 gol pertama melalui set piece itu ya guys ya. Dan itu cakep-cakep banget finishing yang dilakukan oleh para pemain Maroko. Oke, lanjut kita ke laga antara Brazil dan juga Norwegia. Brazil melawan Norwegia ini lucu. Aku kagetnya itu kenapa Don Carlo harus memainkan permainan yang pragmatis. Tapi ya kita nggak kaget sih kalau misalkan Don Carlo memainkan permainan yang pragmatis. Cuman yang gue highlight di sini itu kayak apa ya? Kalian tahu sendiri lah. Brazil sebenarnya kalau misalkan mengontrol permainan itu enak banget dan kuat. Tapi kenapa mereka harus bermain pragmatis? Dengan kualitas mereka kalau misalnya mengontrol bola itu juga oke-oke aja. Mungkin banyak sekali para petinggi Brazil yang akan ngoceh-ngoceh karena mereka bermain pragmatis. Ya kalian tahu sendiri kalau misalkan Carlo Ancelotti itu pelatih asal Italia. Nah, masalahnya ketika Norwegia itu menguasai bola, mereka itu passing sambil jalan. Dan sebenarnya nggak banyak dapat peluang, cuman karena mereka memiliki yang namanya Haaland, akhirnya mereka bisa menghasilkan 2 gol hanya dalam 1-2 peluang aja, yaitu bedanya ketika kita memiliki striker kelas dunia. Dan sebenarnya ketika Brazil berhasil menguasai bola waktu counter attack itu Matheus Cunha, ya kalian tahu sendiri, aku sendiri fans MU, tapi Matheus Cunha ketika posisi counter attack giring sendiri udah kayak melakukan Jogo Bonito yang seperti dulu-dulu para pemain Brazil. Cuman ya skillnya pemain Brazil kan beda guys, gak kayak dulu kayak R9 atau Ronaldinho. Ya kalian yang udah merasakan hidup dan juga melihat skill-skill mereka, kalau misalkan itu R9 ataupun Ronaldinho ya baru melakukan counter attack skill goal. Cuman ini kan beda. Dan ketika posisi di depan gawang, finishingnya mereka jelek banget Brazil ini, nggak banget deh. Dan ya Norway besok itu lawan Inggris. Kalau lawan Inggris sih kemungkinan besar lebih ke 70-30 Inggris yang lolos itu pasti. Dan untuk laga selanjutnya, laganya CR7 Cristiano Ronaldo yang harus pulang di tanggal 7.7 flash sale Shopee ya. Nah di sana itu lucu lagi. Aduh, parah Portugal ini. Padahal trio mereka lini tengah itu skuadnya bagus-bagus. Ada Joao Neves, ada Vitinha, ada apa itu Bruno Fernandes kok Cristiano Ronaldo kan striker anjir. Nah di sana mereka itu nggak ngapa-ngapain, malah bingung sendiri. Dan kebetulan Roberto Martinez ini yang sebenarnya gue pribadi paling enak itu sama pelatih ini guys, apalagi ketika dia membawa Belgia, generasi emas Belgia gagal total. Nah pelatih ini sebenarnya kayaknya itu nggak mau apa ya, sampai menit 90 dia itu nggak mau mengganti Ronaldo. Ya kalian tahu sendiri kan, apalagi Ronaldo itu the last dance-nya di World Cup 2026 kali ini. Cuman yang gue highlight Joao Felix, nah itu dipasang di left winger kiri ya toh. Nah di situ Joao Felix itu tabrakan terus posisinya sama Bruno Fernandes, dan kelihatan banget Bruno Fernandes ini dikasih peran apa ya, kayak free roll di Manchester United. Kadang Bruno Fernandes ini juga beralih sisi ke sebelah kiri. Nah ke sebelah kiri ini lucu, tabrakan mulu sama Joao Felix. Sedangkan Joao Felix ketika melucu ya nggak ngapa-ngapain. Apalagi Ronaldo ya udah tua kan. Kalian tahu sendiri di umur sekarang ini Ronaldo sudah berusia 41 tahun, dan 41 tahun disuruh buka ruang bolak-balik ya kecapean guys, kayak gitu. Apalagi yang gue highlight banget itu kayak ibaratkan fokus permainan Portugal itu menyerangnya lewat sayap, tapi sayapnya nggak apa-ngapain. Sisi kanan Pedro Neto, sisi kiri Joao Felix sendiri tabrakan sama Bruno Fernandes. Vitinha ngontrol bola juga ya kayak gitu. Terus bola ketika ke Ronaldo, ke Bruno Fernandes itu sering back pass balik ke pertahanan mereka sendiri. Ya ada beberapa apa ya,
penyerangan yang emang bola ke Bruno Fernandes, ke Cristiano Ronaldo, tapi mereka itu back pass. Ya bayangin anjir, sepersekian detik langsung back pass. Sedangkan ya kalau misalkan dibandingin dengan Spanyol permainan mereka itu sangat luar biasa lini tengah mereka, apalagi dikomandoi oleh Rodrigo ya. Rodrigo Manchester City, bukan Rodrigo-nya Real Madrid ya. Nah di situ duet antara Rodrigo, Pedri dan juga Dani Olmo. Tapi Yamal nggak bisa melewati Nuno Mendes, meskipun beberapa kali, tapi Nuno Mendes juga ya kalian tahu sendiri lah, left back terbaik di dunia untuk saat ini, Nuno Mendes. Cuman sayang sekali di babak kedua Nuno Mendes harus keluar karena cedera dan digantikan oleh Nelson Semedo, dan Yamal terlihat banget. Gue ngefans banget sama Yamal ya, tapi di pertandingan lawan Portugal kurang guys. Ya ibaratkan nilai kalau di rating menurut gue pribadi ya itu 7,5 lah untuk Yamal di laga melawan Portugal. Dan sebenarnya sering cut inside, cuman Yamal itu link up-nya enak banget antara Lamine Yamal dan juga Pedro Porro. Meskipun beberapa kali serangan dipatahkan oleh Nuno Mendes, tapi ketika posisi Pedro Porro melakukan tusukan-tusukan dan diberi umpan oleh Lamine Yamal, itu berhasil menusuk ke kotak penalti. Tapi sayangnya nggak ada yang nyambut di dalam kotak penalti ketika para pemain Spanyol sebelah kanan ini melakukan attack melewati back kiri dari Portugal. Nah, mereka itu butuh goal getter yang emang ya lu ngarepin apa sama Oyarzabal, Mikel Oyarzabal, anjir. Ketika bola udah ditaruh di kotak penalti 1, 2 kali, 3 kali lu. Apalagi ketika Ferran Torres masuk ya. Itu ketika Ferran Torres juga melebar ke sayap kanan, dia ngasih apa itu namanya umpan. Itu nggak ada yang nyambut. Akhirnya di clearance sama pemain Portugal. Beda ketika posisi kalau kalian tadi contohnya ya Mesir melawan Argentina tadi pagi atau tadi di apa itu namanya dini hari. Itu kalian lihat ketika posisi Mesir counter attack. Nah, ketika cutback itu mereka ada yang menerima umpan langsung sacet-sacet kayak gitulah. Nah, tapi kalau untuk masalah Mesir dan Argentina ya udah nantilah kita bahas beda lagi ya. Nah, ini yang gue highlight di pertandingan Spanyol. Yang paling penting itu pertahanan mereka kokoh. Aku sendiri sampai heran ketika Cucurella begitu enak ketika main bersama Spanyol. Nah, kalian lihat sendiri lah, apalagi yang fans Chelsea. Cucurella kalau main di Chelsea ya kayak gitu. Terus Aymeric Laporte ya gue salut sih, mainnya bagus banget juga ketika berseragam Spanyol. Tuh, Pedro Porro juga gila, duet maut, link up play bersama Lamine Yamal. Cuman kemungkinan besar ini Spanyol hanya butuh goal getter dan juga lini tengah mereka kurang guys. Kayak kurang gimana ya? Pedri, Rodri oke, cuman belum memperlihatkan kualitas Spanyol yang sesungguhnya lah. Ada yang masih kurang-kurang sedikit kayak gitulah ya guys ya. Oke, tinggal pertandingan antara Mesir melawan Argentina dan juga pertandingan Inggris melawan Meksiko yang belum kita review. Di lain video aja, karena kalian kalau lama-lama juga nggak bakal nonton sampai akhir. Oke, thank you.